Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan saya Muhammad Taif Najah, NIM D600 200 62. Selanjutnya, Dan saya Lukmanul Hakim Wibawanto dengan NIM D600 2099. Dan saya Theophilus Pendino, NIM D600 2054. selanjutnya di sini pada penugasan penelitian operasional 2, kami akan menjelaskan tentang 3 isu di bawah ini, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membacakan isu 1 stokastik. Selanjutnya, proses stokastik dalam matematika, khususnya dalam ilmu teori peluang dan statistika, merupakan suatu proses stokastik, suatu koleksi berubah acak XT dan dengan D merupakan suatu parameter atas suatu himpunan indeks, umumnya berkorespondensi dengan suatu unit waktu diskrit dengan himpunan indeks 1,2 dan lain-lain. Kemudian untuk proses stokastik merupakan salah satu cara untuk mengkuantitatif hubungan antara suatu sekumpulan peristiwa acak. Kemudian oleh karena itu proses stokastik seringkali digunakan dalam memodelkan suatu sistem yang berubah, misalnya dalam bidang keuangan, biologi, dan lain-lain. Suatu proses stokastik umumnya dinotasikan sebagai XT atau XT. Selanjutnya, contoh proses stokastik dalam sebuah dadu dilempar. Yang pertama, seandainya variabel random xn menyatakan hasil lemparan ke n lebih besar dari 1, maka xn n lebih besar dari 1 merupakan himpunan variabel random untuk n yang berbeda. Akan didapatkan variabel random yang berbeda xn. Ini membentuk proses stokastik. Yang kedua, seandainya yn sama dengan banyaknya 6 yang tampak dalam n lemparan pertama, tiap nilai n akan menghasilkan variabel random yn, yaitu berbeda, yaitu y1 sama dengan 0,1, y2 0,1,2, y3 0,1,2,3, dan seterusnya. Jadi yn lebih besar dari 1 merupakan himpunan variabel random. Ini juga merupakan proses stokastik. Yang ketiga, bila Zn menyatakan banyaknya titik yang tampak maksimum selama n, lemparan pertama Zn n lebih besar sama dengan dari 1, juga merupakan proses stokastik. Selanjutnya, contoh proses stokastik selanjutnya, terdapat R buah kotak sedia tak terhingga bola. Bola dimasukkan ke dalam kotak secara acak. Jika xn menyatakan banyaknya kotak yang terisi bola setelah lemparan ke n, maka xn n lebih besar sama dengan 1 merupakan proses stokastik. Atau seandainya yn menyatakan banyaknya bola yang masuk pada kotak nomor 4 setelah lemparan ke n, di sini yn n lebih besar sama dengan 1 juga merupakan proses stokastik. Selanjutnya, contoh proses stokastik yang selanjutnya, pandangan variabel random menyatakan banyaknya pengunjung yang masuk ke toko swalayan selama satu periode tertentu. 0,t xt merupakan himpunan xt dengan t yang besar akan merupakan proses stokastik xt, t, t. Selanjutnya, Isu 2 yaitu fenomena antrian. Teori antrian biasa disebut sebagai waiting line theory atau queuing theory, diciptakan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematika yang berasal dari negara Denmark. Antrian merupakan barisan orang, kendaraan, objek fisik lainnya, atau hal-hal yang tidak berwujud lainnya yang menunggu giliran untuk dilayani atau untuk bergerak ke depan. Persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan dengan waiting line theory adalah bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani layanan mereka dengan efisien. Selanjutnya, contoh fenomena antrian terdapat 3, yaitu salah satunya
Jumlah mahasiswa yang antri untuk registrasi di sebuah perguruan tinggi sudah diketahui jumlahnya. Yang kedua, jumlah nasabah bank yang antri untuk setor, menarik tabungan maupun membuka rekening baru. Yang ketiga, jumlah antrian kendaraan di jalan tol yang ingin melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, polling population, karakteristik dari populasi yang akan dilayani atau biasa disebut calling population dapat dilihat menurut ukurannya, pola kedatangan, serta perilaku dari populasi yang akan dilayani. Menurut ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa terbatas atau finite, atau bisa juga tidak terbatas, yang disebut infinite. Selanjutnya, antrian. Jenis antrian untuk contoh nomor 1 termasuk ke dalam jenis antrian infinite karena jumlahnya sudah diketahui dan memiliki keterbatasan pada tempat sehingga termasuk ke dalam jenis antrian finite. Yang untuk contoh nomor 2 termasuk ke dalam jenis antrian infinite karena jumlah populasinya tidak dapat diketahui apabila ingin melakukan transaksi ataupun membuka rekening baru. Untuk contoh nomor 3 termasuk ke dalam jenis antrian infinite karena jumlah kendaraan tidak dapat dibatasi untuk melewati jalan tol sehingga jumlahnya akan terus-menerus bertambah setiap waktunya. Disiplin antrian untuk contoh nomor 1 termasuk ke perilaku reneging yang menggambarkan situasi di mana seseorang masuk ke dalam antrian namun belum mendapatkan pelayanan sehingga cukup disiplin di dalam antrian. Untuk contoh nomor 2 juga termasuk ke perilaku reneging di mana seseorang masuk ke dalam antrian namun belum mendapatkan pelayanan. Bisa juga perilaku bulking menggambarkan orang tidak masuk dalam antrian tapi mendapatkan pelayanan. Untuk contoh nomor 3 dapat mengalami dua perilaku. Yang pertama, bulking tidak termasuk dalam antrian tetapi mendapatkan pelayanan, atau jogging menggambarkan orang yang berpindah-pindah antrian sehingga bisa kurang disiplin. Mekanisme pelayanan untuk contoh nomor 1 itu seseorang masuk ke dalam antrian lalu menunggu untuk dilayani registrasi oleh pihak perguruan tinggi. Kemudian jika sudah selesai dilayani registrasi oleh pihak perguruan tinggi, dapat meninggalkan antrian. Mekanisme pelayanan contoh nomor 2 biasanya mengambil nomor antrian apabila ingin ke customer service mengajukan komplain atau dan lain sebagainya. Namun jika ingin ke teller dapat baris sesuai antrian yang ada. Mekanisme pelayanan contoh nomor 3, kendaraan dapat masuk ke dalam antrian yang sudah ada atau dapat membuat antrian baru jika terdapat tempat yang kosong agar tidak menimbulkan padat pada volume kendaraan. Selanjutnya tentang isu ketiga, yaitu game teori. Game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan konflik antara berbagai kepentingan. Menurut Jimayati, tahun 1992, teori permainan atau game teori adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua belah pihak atau lebih berada dalam satu kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing diasumsikan sebagai bersifat rasional dan cerdas. Artinya, masing-masing dari pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu. Masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya, pihak ini disebut dengan pemain. Tujuan teori ini adalah untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Dalam hal ini, berdasarkan jumlah pemain, dalam hal ini dilibatkan dua atau lebih pengambilan keputusan atau bisa disebut dengan player atau main. Berdasarkan jumlah pemain ada dua jenis game teori yang dikenal, yaitu two-person game dan n-person game. Two-person game sendiri adalah jumlah pemain yang terlibat permainan terdapat dua pemain. Sedangkan n-personal game, jumlah pemain yang terlibat dalam game lebih dari dua. Selanjutnya, unsur-unsur dalam game teori. Yang pertama, jumlah pemain. Pemain diklasifikasikan menurut jumlah kepentingan atau tujuan dalam permainan. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa pengertian jumlah pemain tidak sama artinya dengan jumlah orang.
yang terlibat dalam permainan. Selanjutnya, ganjaran atau payoff. Ganjaran atau payoff adalah hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan. Berkenaan dengan ganjaran ini, permainan digolongkan menjadi dua macam kategori, yaitu jumlah nol atau zero sum games dan permainan jumlah bukan nol atau non zero sum game. Strategi main. Strategi pemain adalah teori permainan. Ada strategi dalam teori permainan merupakan suatu siasat atau rencana dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain yang menjadi saingannya. Selanjutnya, matriks permainan. Matriks permainan adalah setiap permainan yang dianalisis dengan teori permainan selalu dapat disajikan dalam bentuk sebuah matriks. Matriks permainan disebut juga matriks ganjaran, yaitu sebuah matriks yang semua unsur berupa ganjaran dari para pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Selanjutnya, titik pelana atau saddle point. Titik pelana adalah unsur dalam matriks yang sekaligus sebagai maksimum batas dan minimaks kolom. Permainan dikatakan bersaing ketat. Jika matriksnya memiliki titik pelana, strategi yang optimum bagi masing-masing pemain adalah strategi pada baris dan kolom yang mengandung titik pelana tersebut. Selanjutnya, metode grafik. Metode grafik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam permainan yang mempunyai matriks payoff sebesar 2 kali N atau M kali 2. Penyelesaian dapat berubah. Metode ini diawali dengan melihat nilai payoff-nya. Selanjutnya, metode pemrograman linear. Metode ini adalah metode yang merumuskan masalah permainan ke bentuk linear dan menyelesaikan dengan metode simplex. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan game theory. Pada game theory ini memiliki kelemahan. Seperti halnya sebuah permainan, pasti beberapa kelemahan yang dimiliki. Berikut adalah kelemahan yang terdapat dalam game theory. Yang pertama, game theory dapat diaplikasikan ke duplex, namun tidak terjadi masalah ketika diaplikasikan lebih dari 2 perusahaan. Yang kedua, teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa duplex selalu melaksanakan kebijakan bermain yang dikatakan sebagai bermain aman. Namun dalam kenyataannya duplex sering mengambil resiko dalam kebijakan untuk memperbanyak keuntungannya. Selanjutnya, game oligopoly ternyata juga sebuah game penjumlahan, tetapi seperti yang diasumsikan oleh game theory, duplex tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dan jumlah yang konstan. Dalam kenyataannya, para duplex tidak menguasai strategi sempurna yang dibayangkan oleh pesaing seperti yang ada dalam game theory. Apa yang dilakukan oleh pesaing seorang duplex bahkan mungkin tidak mengerti strategi yang dilakukan oleh pesaingnya. Game theory mengasumsikan bahwa pelaku duplex akan mengambil strategi yang paling baik. Contohnya, kedua pihak akan menggunakan perhitungan maksimum atau minimaksnya. Dalam kenyataannya, apabila salah satu duplex gagal dalam menerapkan strategi tersebut, maka game teori tidak akan berguna. Baik, sekian sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata dan sebagainya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.